Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberikan nikmat untuk bisa melazimi salat subuh berjamaah dalam kondisi berpuasa yang kemudian dilanjutkan dengan majelis ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Ramadan tinggal sebentar lagi, maka kita harus kemudian memeriksa lagi kira-kira apa hal-hal yang belum kita optimalkan, karena Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahwasanya amar ummati baina sittin wa sab'in wa aqallu ma yajuzu dzalik. Umur umatku itu antara 60 dan 70 dan sedikit yang lewat dari situ. Sudah ada yang 70? Tinggalnya mboten enten. Panjenengan pinten, Pak? Jenengan pinten? Sudah. Jenengan nggih. 30. Niku ketoke 70. Sedangkan Nabi Nuh alaihissalam itu pernah didatangi oleh malaikat maut. Kemudian malaikat maut pun bertanya, "Ya awwalun nabi umron, wahai nabi yang umurnya paling panjang, kaifa wajadta dunya waladataha, umurmu dawa iki kira-kira ning donya piye penak ora?" Qala, beliau kemudian mengatakan, "Qarajulin dakhala baitan, aku ki mung kaya wong lanang sing kon mlebu omah lahu babani, duwe lawang loro, faqama fi wasatil bait, mlebu lewat lawang sitoke terus ning tengah, kemudian haliha sedelo, kemudian summa kharaja minal babil akhar, kemudian keluar dari pintu satunya." Ibnu Abbas pun mengatakan umur Nabi Nuh alaihissalam 1050 tahun. Jadi kalau Nabi Nuh umurnya 1000-an tahun, Nabi Muhammad umurnya 60 sampai 70 dan sedikit yang lewat dari situ. Tinggalnya saat itu mboten enten iki. Oh niku Pak D niku ten pojok niku. Niku mbok pilih pun hitung dosa langkung. Nah, sehingga dari sekian banyak kita yang hadir di sini, itu ternyata yang umurnya 70 juga enggak nyampe 5 orang. Ini menunjukkan memang Nabi SAW itu benar bahwasanya umur kita itu ya antara 60 sampai 70, sedikit yang lewat dari situ, bahkan sangat sedikit gitu. Sehingga Fudail bin Iyad pernah ketemu dengan seorang bapak-bapak yang sedang berjalan, kemudian dicegat, "Pak, umur jenengan pinten?" Bapak itu pun mengatakan swidak masih. Kemudian Fudail bin Iyad pun bertanya lagi, "Jenengan ngertos enggak swidak niku napa?" Kemudian bapak itu mengatakan orang ngerti. Kemudian Fudail pun mengatakan swidak kuwi maksude jenengan niku pun lampah swidak tahun nyedaki Gusti Allah. Akhirnya dia pun kaget, karena sebagaimana kebanyakan kita ya sok lali gitu loh kalau sudah tua. Kalau sudah tua dan mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar hanya antara 60 dan 70. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menarik ketika kita ngomongkan bab Ramadan, maka ada sebuah keutamaan yang jarang diungkapkan oleh para asatidz, para ustadz. Bahwasanya dikisahkan dahulu kala ada seorang sahabat yang bernama Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah ini adalah orang yang kemudian jagoan perang, gak pernah takut untuk melawan musuh dalam berjihad, dan beliau radhiyallahu anhu ini punya teman dua, satu mati syahid, yang satu mati sakit. Yang mati syahid matinya 1 tahun sebelumnya, yang mati sakit matinya 1 tahun setelahnya. Dan dalam mimpi Thalhah bin Ubaidillah terlihat di mimpi itu nyata sekali jelas bahwasanya temannya yang mati sakit masuk surga lebih dulu daripada temannya yang mati syahid.
Dan ini yang kemudian mengganggu beliau radhiyallahu an, kemudian bertanya kepada Nabi SAW, kok bisa orang yang mati syahid masuk surganya belakangan daripada orang yang mati sakit gitu. Maka Nabi SAW pun mengatakan, alaisa qad shoma ba'dahu Ramadan. Bukankah temanmu yang mati sakit itu wis nemoni Ramadan 30 dino dalam setahun. Kemudian wa shalla sita'ala fil raka'atin. Terus kancamu sing mati sakit kuwi selain dia wis nemoni Ramadan 30 hari, dia juga nemoni salat 6.000 rakaat. Nah, 6.000 rakaat niku sehari kita 17 kali rakaat, kemudian dikalikan 360, ketemunya itu 6.120. Artinya dengan bermodalkan puasa 30 hari yang artinya adalah Ramadan, ditambah dengan sholat wajib 5 waktu yang istiqomah selama setahun, maka orang yang mati biasa itu bisa nyalip masuk surganya daripada orang yang mati syahid setahun sebelumnya. Sehingga ini menunjukkan bagaimana barokahnya umur umat Nabi Muhammad SAW, walaupun dikasih waktu yang sedikit, tapi dengan amalan yang istiqomah itu bisa kemudian menghasilkan hasil yang luar biasa, bahkan bisa nyalip orang yang mati syahid. Adapun soal surganya orang mati syahid lebih tinggi atau enggak, wallahu alam enggak disebut di hadis, tapi soal masuknya lebih dulu mana, maka lebih dulu orang yang mati sakit tapi setahun kemudian karena ketemu dengan Ramadan. Sehingga ketika kita mengerti bahwasanya keutamaan Ramadan sedemikian dahsyat di lain selain keutamaan-keutamaan yang lain, maka tentu orang yang cerdas, kata Nabi SAW, adalah orang-orang yang kemudian aksaruhum lil mauti dzikron. Orang yang cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat matinya, kemudian wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan, dan orang yang paling banyak mempersiapkan bekalnya. Karena udah pasti umur kita itu antara 60 sampai 70 dan sedikit yang lewat dari situ. Sedikit. Benar-benar sedikit. Jadi Ramadan ini ada 4 orang yang minta didoakan karena sakit. Terus saya doakan bersama dengan jamaah pas pengajian. Alhamdulillah yang 3 meninggal, 1 yang hidup. Oh alhamdulillah mas, alhamdulillah, karena meninggal di bulan Ramadan, apalagi hari Jumat, itu sebuah keutamaan yang luar biasa. Bahkan yang ngomong pun pengen gitu kan. Tapi mungkin kita melihatnya sebagai sebuah kesedihan, tapi itu adalah sebuah keutamaan karena husnul khotimah. Jadi kalau mati di hari Jumat di bulan-bulan biasa aja bisa selamat dari siksa kubur, apalagi di bulan Ramadan, tentu keutamaannya lebih besar. Bahkan kita pun nggak ngerti matinya kapan dan di mana dan bagaimana caranya. Yang ada kita cuma minta Allahumma inni as'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Nah, husnul khotimah ini yang kemudian dikatakan dalam hadis innamal a'malu binniyat, amal kita diukur dari niatnya ikhlas apa enggak, tapi kemudian wa innamal a'malu bi khawatimiha, dan amal juga diukur dari akhirnya. Artinya kita hari-hari kita menjalani hari-hari kita seperti ini, tapi akhirnya pun kita enggak tahu. Artinya kalau kita bisa memastikan anggota keluarga kita menutup hidupnya dengan husnul khotimah seperti itu sebuah kebahagiaan tersendiri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di waktu yang singkat ini, maka bagaimana kemudian kita bisa meramu Ramadan yang tinggal beberapa hari ini kemudian menjadi sesuatu yang berharga, sesuatu yang valuable, sesuatu yang kemudian benar-benar bisa bernilai ketika tahun depan kita nggak ketemu lagi. Bukan karena Ramadannya nggak datang, tapi mungkin karena umur kita nggak nyampe gitu kan. Bahkan yang ngomong pun jane ya cik enom, tapi juga nggak tahu tahun depan masih hidup apa enggak. Makanya ada 4 langkah atau 4 cara untuk kemudian mengoptimalkan waktu yang ada, yang mana yang pertama itu berbayar mahal, kemudian yang kedua rodok mahal, yang ketiga gratis ning rekoso, yang keempat gratis ning ra rekoso. Nah, yang pertama Nabi SAW mengatakan manfaat iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a. Barang siapa yang kemudian memberikan buka puasa, maka dia hakikatnya seperti orang yang
mendapatkan pahala orang puasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya. Artinya kalau saya secara pribadi puasa sendiri, gak gagas orang lain gitu kan, maka pahala yang saya kantongi selama setahun ini cuma 30 hari. Tapi karena mungkin saya menyiapkan buka puasa buat 30 orang, maka kalau misal tahun depan saya meninggal, maka hakikatnya saya kantongi pahala di umur saya. Misal umur saya 40 gitu kan, 40 plus 1 tahun karena saya ngasih buka 30 orang. Ngoten. Paham betul? Wah, sami kusuk. Nah, ketika kita kemudian ngerti kalau umur Nabi Nuh itu 1000 tahun, terus piye nek misal aku pengen mati, misal tahun depan saya mati nek pengen ngantongi pahala puasa 1000 tahun, nah tinggal 30 orang dipengke 1000, ketemu nek 30.000. Nah, nek sak paket buka puasa niku 10.000 pun matuk napa dereng? Pun angsal dereng? Dereng. Angsal to, masa dereng. Nek dereng berarti njaluke ingkung siji. 10.000 insyaallah pun angsal nggih. Nah, 10.000 ping 30.000 ketemune 300 juta. Jadi nek emang jenengan gadah di 300 juta mangdalke, nah nek taun ngajeng jenengan sedo insyaallah ngetokke 300 juta niku sami mawon ngantongi pahala poso 1000 tahun. Padha kaya umure Nabi Nuh. 300 juta kathah napa sekedhik? Kathah nanti itu soalnya. Nek gadah nggih kathah ya. Niku 300 juta. Nah sing murah napa? Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza jaa Ramadan fa'tamiri. Nek teko wulane Ramadan umroh, fa inna umrata fihi, karena umroh di dalamnya itu takdilu hajjah, pahalanya setara dengan haji. Dan Nabi SAW mengatakan bahwasanya sholatun fil masjidil haram afdolu min mi'ati alf sholatin fi masiwa. Sholatan niku niku pahalane 100.000 langkung sae tinimbang ten mulya winarsa. 100.000 niku nek dipara 5 ketemune 20.000 dina. 20.000 dina nek dipara 300 swidak ketemune 57 tahun. Dadi nek jenengan ten mriku salat sepindah mawon subuh tok, zuhur tok, asar tok, magrib tok napa isya tok, niku sami mawon jenengan ngantongi pahala 57 tahun. Lah nek jenengan misal umroh ten mriku terus pengin ngantongi pahala 1000 tahun, lah niku kantun 1000 dipara 57. Ketemune niku kula pun ngitung, ketemune niku jenengan kedah salat ten mriku 5 dina 5 wektu. 5 dina ping 5 ketemune selawe ping 57 ketemune 1098. Dadi nek jenengan umroh niku mang cari travel yang kemudian ten Mekah niku 5 dina. Ten mriku jenengan mang salat 5 wektu selama 5 hari. Mengke nek jenengan kundur ten Indonesia lajeng dipundhut kalih Gusti Allah, insyaallah jenengan sedot pada saat umur niku plus 1000 tahun salat. Lah biayanya pinten hari-hari biasa niku biayanya 30 juta yuto. Nah nek pas Ramadan niku nggih dugi swidak kok pilih. Nah yang menarik Nabi SAW mengatakan pada Ramadan itu amal ibadah itu dilipat gandakan 10 sampai 700 kecuali puasa. Fa innahu li, karena poso kuwi nggo aku, wa ana ajzi'u bihi, dan aku yang akan mengganjarnya. Maka nek niku wau 1098 ping 10 ketemune 10.980 tahun. Ateges napa? Kalau jenengan mung butuh 1000 tahun niku mung cukup salat ping pindho tok ning wulan Ramadan. Ten mriku niku. Dadi mengke 57 ping 10 570 ping 2 1140 tahun. Kelangan dit swidak bisa ngantongi pahala 1140 tahun nek Ramadan. Larang napa mboten? Larang, tadi dijual. Tapi masih lebih murah daripada 300 yuto kan. Nah niki sing digoleki sing ketiga, sing rambayan nggih sami. Rambayan iki penak. Niki manganane rasane napa? Rasa mbayar. Pokoknya rambayar. Nah, yang ketiga rambayar ning rodok rekoso. Allah Subhanahu wa taala berfirman Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bulan Ramadan niku enten Lailatul Qadar, ibadah ten niku ganjarane niku setara 1000 tahun.
Nah 1000 tahun niku nek dipara rolas ketemune 83 tahun. Nah 1000 wulan nek dipara rolas ketemune 83 tahun. Nek jenengan pengen ngantongi pahala 1000 tahun, nah 1000 dipara 83 ketemune 13 kali, 13 kali Lailatul Qadar. Nah, maka strateginya gimana? Ya jenengan harus ngejar Lailatul Qadar di 10 terakhir niki, kemudian jenengan donga. Mudah-mudahan Allah beri umur jenengan panjang nambah 12 tahun meneh, atau jenengan berdoa mudah-mudahan 12 tahun ke belakang amal ibadah puasa jenengan diterima dan mendapatkan Lailatul Qadar selama 12 kali ke belakang minimal. Niku nek pun ngantongi insyaallah nek tahun ngajeng jenengan sedo, maka itu seperti jenengan ngantongi pahala kebaikan 1000 tahun. Nah, untuk ngejar Lailatul Qadar barisak jenengan mboten angsal sare, mboten angsal dilem, melek, maca Quran, zikir, wirid, salat, maca Quran, zikir, wirid, salat. Lho kesel Mas, lha nggih wong niki wae judule rambayar ning kesel. Tapi nek jenengan barisak niku jenengan nyandak bantal, kasur, selimut, kemulan, terus bismika Allahumma ahya bismika amut. Nah niku berarti niate turu. Nek niate turu jenengan wungu enjing ngeten iki, terus jenengan nemoni sengenge mboten panas sorote niku mboten panas, mboten silau, hawane sejuk, berarti ndek dalu pun Lailatul Qadar jenengan pun kelewat. Berarti kudu ndonga ben umure nambah 13 tahun meneh, ngoten. Wis pokoke ini karo ngantuk-ngantuk muga-muga paham. Sing terakhir, wis ora bayar gratis. Ya, niki sing menangan niki takmir masjid biasanya. Neng saran saya buat jenengan yang punya dana jangan pilih yang ini, gitu kan. Karena nek kabeh milih sing gratisan rambayar, lah mengke yang nyokong dananya siapa? Wong yang namanya jihad itu adalah perpaduan antara pengorbanan harta dan jiwa gitu. Nek kabeh meh maju jihad ning ra nek sing udu, mosok yo berperang dengan tangan kosong sedangkan musuhnya menggunakan berbagai macam alutsista itu kena kalah gitu kan. Maka dalam konteks yang keempat ini saya tidak menyarankan buat panjenengan yang punya kekuatan finansial. Kenapa? Karena orang-orang yang pelit di dunia, dedet ning ra gelem metu di jalan Allah, nanti nek sedo mereka kemudian akan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi laula akhartani ila ajarin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Duh Gusti Allah mangparingi wedal sekedap melih, kula tak bali ten donya, bondo sing tak dumke ning ahli warisku tak jaluke, tak infake. Ning niki mboten saged jane. Ini menunjukkan sebuah penyesalan gitu loh. Artinya nek memang jenengan secara finansial mampu, ya jangan ngambil yang keempat. Biarkan yang keempat ini buat mereka yang kemudian secara finansial nggak mampu, tapi secara fisik, secara tenaga masih kuat. Nabi SAW mengatakan apa? Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Sapa wong sing dudoi dalan sing apik, sing nyengkuyung kegiatan sing apik, enek acara buka puasa senajan ra iso ewang-ewang dari sisi finansial, ning dheke ya gelem toto-toto, gelem resik-resik, gelem ngedumke, gelem misah-isah gitu. Maka semua orang yang terlibat ten mriku akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang infak tadi. Walaupun mungkin orang yang infak pahalanya lebih besar, lebih banyak, tapi yang ngewangi, yang nyengkuyung tetap kecipratannya. Sehingga saya tadi di awal sudah bilang ini yang menangan takmir masjid biasanya. Tapi nek takmir masjidnya sugih ya kudu metu. Jadi jangan sampai nanti ada jadwal takjil takmir masjidnya dilewati. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan bulan yang mulia, maka waktunya tinggal sebentar lagi, umur kita terbatas, maka perlu strategi. Monggo silakan jenengan pilih dari 4 skema niku mana yang cocok buat diri jenengan, diukur kekuatannya secara finansial dan fisiknya, jenengan pilih dengan baik. Karena kalau kemudian tahun depan kita sudah enggak bertemu dengan Ramadan, bukan Ramadan yang enggak datang, tapi mungkin karena umur kita yang enggak panjang, sedangkan kita hari ini melewatkan begitu aja, maka kata Nabi SAW ketika didatangi Jibril, beliau alaihissalam mengatakan amin. Kemudian Abu Hurairah bertanya,
ma kunta tasna'u hada wonten napa kon panjenengan sanjang amin. Kemudian beliau SAW mengatakan qala li Jibril, lagi wae Jibril teko terus ngomong rohima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan falam yukfar lahu. Sungguh rugi orang yang kemudian ditekani Ramadan, iso nemoni Ramadan tapi dhek metu saka Ramadan mlebu ning Idul Fitri tapi enggak diampuni. Pramila di dalam bulan puasa kita diberikan hak khusus untuk berdoa dan semua akan diminta, tapi dari sekian banyak doa itu Ibunda Aisyah bertanya, doa terbaik apa yang harus kita sampaikan, kita ucapkan di 10 malam yang terakhir. Maka Rasulullah SAW mengajarkan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau yang maha mengampuni dan mencintai semua bentuk pengampunan, fa'fu anni, ampuni aku. Maka ketika ini adalah doa yang utama, maka kita ucapkan doa-doa itu dan juga jangan lupa mendoakan anak istri kita, keluarga kita. Karena salah satu sifat ibadur rahman, hamba Allah ar-Rahman, itu yang kemudian mereka berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah, karuniakanlah kepada kami anak istri yang bisa menjadi pelipur hati, penyejuk mata. Nah, penyejuk mata, pelipur hati niku pripun? Yaitu ketika kita mendapati mereka sedang beribadah kepada Allah. Anak kula nang ning ndi to? Oh, Masya Allah lagi ngaji ning masjid. Ngoten kemudian kayak yang di TV-TV yang di medsos cah nom-nom do tawuran gitu kan. 26 Maret yang lalu malah gantung diri ten mriku ten Cedhak Kertekmojo gitu kan. Cik nom 19 tahun lanang kuliah kurang nopo. Maka kita ya toh sebagai orang tua punya hak prerogatif untuk mendoakan anak kita, dan Allah melalui nabinya menjamin doanya orang tua untuk anaknya ini kabul, makbul, mustajab. Jadi ampun disia-siakan mang doakan, karena nanti yang bermanfaat buat kita ketika kita mati salah satunya adalah waladun solihun yad'ulah, anak yang soleh yang gelem ndongake wong tuane. Wong anak sing soleh wis sok lali ndongake apa meneh ora soleh, ngoten. Maka dengan kita doakan harapannya dia soleh, dengan soleh itu harapannya dia pun mendoakan kita. Kalau kemudian anak kita malah raposo, rasolat gitu kan, maka itu adalah sebuah kerugian, dan parah lagi nanti di akhirat kita akan ditanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang apa yang kamu pimpin. Kita nanti pasti akan ditanya, anakmu kok ora salat, Pak? Anakmu kok ora poso, Pak? Anakmu kok tawuran karo kancane, Pak? Anakmu kok trek-trekan nganti ning dalan, Pak? Anakmu kok dolanan mercon nganti tangane prutul, Pak? Ditanya itu orang tuanya. Genah wis yakin. Oleh karena itu maka hal yang terbaik dari Ramadan kita manfaatkan. Ramadan ini sebaik-baiknya, 10 hari yang terakhir ini kita optimalkan, kita gaskan dengan segala macam kebaikan yang ada, kita ukur, kita lihat apa yang bisa kita mampu. Jangan sampai kita lengah dan jangan sampai kita melewatkan Ramadan begitu saja sehingga kemudian kita menjadi orang-orang yang merugi. Mbok bilih mekaten ingkang saged kula aturaken, kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten. Akhirul kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.